Salah satu pelajaran yang paling penting bagi saya adalah pelajaran tentang kehidupan. Karena kenapa? Karena kalau ada orang yang bilang agama itu hanya membahas tentang akhirat, sementara kehidupan kita itu tidak pakai agama, maka orang ini mungkin membahas agama selain Islam. Karena agama selain Islam memang nggak ngajarin bagaimana caranya hidup di dunia. Tapi kalau kita berbicara tentang agama Islam, sebagaimana Islam membahas tentang akhirat, Islam membahas dunia sama lengkapnya. Karena Islam menganggap tidak mungkin orang sampai ke akhirat kalau dia tidak melalui dunia. Tidak mungkin seseorang tuh bisa sukses di akhirat kalau dunianya itu hancur kacau balau. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Maka membahas tentang Islam berarti membahas tentang dunia. Maka ketika orang tuh mengkaji Islam, harusnya yang paling berefek secara langsung adalah kehidupan dia di dunia. Kalau kehidupan dia di dunia tidak berefek, maka pasti ada yang salah dalam pelajarannya. Contoh misalnya, ada orang pergi kajian setiap hari. Ada orang pergi kajian terus-menerus pergi kajian. Tapi ternyata hidupnya sama tetangganya ribut terus, sama temennya gibahin terus, sama orang-orang nggak pernah rapi, baik itu adalah perlakuannya ataupun mulutnya nggak pernah rapi. Maka kita berbicara ini pengajiannya untuk apa? Karena itulah kalau misalnya ada yang pergi pengajian saya, pulang dari pengajian saya itu nggak bisa rukun sama orang lain, mendingan gak usah ngaji. Paham nggak sih maksudnya? Karena ketika belajar ngaji itu harusnya efeknya tuh di dunia. Sama kayak saya masuk Islam, itu yang berubah itu orang bisa lihat. Yang berubah tuh orang bisa lihat. Umar bin Khattab masuk Islam, perubahannya di dunia bisa dilihat. Utsman bin Affan, Abu Bakar, itu bisa dilihat perubahannya. Dan salah satu ilmu yang paling besar yang saya dapatkan manfaatnya adalah bagaimana memosisikan diri kita, mana yang perkara pilihan, mana yang perkara takdir. Nah, kita masuk ke bahasan setelah akidah. Jadi pembahasan setelah akidah ini mendudukkan dengan rapi mana yang namanya pilihan, mana yang namanya takdir. Karena kalau kita bahas tentang rukun iman ada berapa Bapak Ibu sekalian? Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasul. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, malaikat-malaikatnya. Yang kelima, iman kepada yaumil kiamah. Yang keenam, iman kepada qada wal qadar. Nah, sayangnya perkara iman terhadap qada wal qadar ini banyak sekali yang salah paham. Ketika salah paham, salah pula dia dalam kehidupannya. Mau contoh Bapak Ibu sekalian? Nih misalnya ya, lihat. Saya pernah cerita kemarin, bahwasanya dulu di zaman saya sekitar tahun 2010 atau tahun 2009, itu ada seorang Pak Haji. Pak Haji ini punya anak, cewek muslimah, cantik. Nah, jadi Pak Haji punya anak, cewek muslimah, cantik. Dan cewek muslimah cantik ini akhirnya disukai sama seorang cowok, bukan muslim. Lalu kemudian cowok ini ngajak cewek muslimah ini menikah. Ini terkenal di zaman dulu. Saya nggak usah sebut namanya, tapi kejadian ini nyata. Dia ngajak cewek muslimah ini nikah padahal dia bukan muslim. Dan dia seorang artis, maka beritanya kemana-mana. Pertanyaannya, secara fikih boleh nggak seorang muslimah dinikahi oleh seorang yang bukan muslim? Di dalam Al-Quran jelas. Seorang muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan seorang muslim. Di dalam hadis jelas, ketika ada orang laki-laki atau suami yang murtad, maka secara akad pernikahan itu langsung batal. Jelas sampai di sini? Karena syarat pernikahan seorang muslimah itu harus dengan seorang muslim. Kalau sebaliknya masih ada beda pendapat. Kalau seorang muslim menikah sama ahli kitab, itu masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau muslimahnya, itu nggak ada perbedaan pendapat. Jelas ya? Nah, berarti ini boleh atau tidak hukumnya? Nggak boleh. Tapi ternyata Bapak Haji ini tetap menikahkan anaknya dengan orang non-muslim ini. Lalu ditanyalah dia sama wartawan, Pak Haji, anak Pak Haji kan muslimah. Kami nanya ke ustadz-ustadz manapun, ustadz-ustadz nggak ada yang membolehkan pernikahan ini. Kenapa Pak Haji ini membolehkan anaknya nikah? Padahal Pak Haji kan juga suka ngisi kemana-mana. Ceritanya bapaknya ini juga suka pengajian di tempatnya lah, kira-kira gitu. Lantas Pak Haji ini berbicara tentang sesuatu yang kayaknya sangat bijaksana.
Dia bilang begini, ya gimana ya? Namanya ajal, namanya jodoh, namanya apa lagi? Jodoh, ajal, terus apa lagi? Rezeki, itu semua adalah takdir. Dan di dalam agama Islam kita wajib percaya pada takdir. Maka semua sebelum manusia diturunkan ke dunia sudah ditulis ke Lauhul Mahfud. Termasuk anak saya ini dapat jodohnya bukan muslim. Ini sudah takdir Allah. Paham sampai di sini? Berarti dia menganggap bukan salah saya dong. Tapi salah siapa? Salahnya Allah. Kenapa nulis takdirnya begitu? Bisa dipahami sampai di sini? Ini salah satu salah paham orang tentang takdir mana, tentang pilihan mana. Makanya kalau kita paham begini, insya Allah hidup kita jauh lebih produktif, hidup kita jauh lebih baik. Contoh lagi, suatu waktu teman saya, ada orang yang gak sholat. Jadi orang Jumatan, dia santai di rumah. Orang pergi masjid, dia di rumah. Ditanya, sudah sholat belum? Belum. Kok kamu gak sholat? Dia jawab, orang itu sudah ditakdirkan sama Allah. Kamu sangka ketika kamu Jumatan itu kemampuanmu. Bukan kan? Itu semua Allah yang menentukan. Itu semua kehendak Allah. Fa'alu lima yurid. Pakai dalil lagi kan itu kan ya. Pakai ayat Al-Quran lagi. Allah itu melakukan apapun yang dia kehendaki. Manusia tuh nggak ada apa-apanya. Kecuali seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Kita nggak punya kuasa apa-apa. Allah yang punya kuasa. Maka kalau saya tidak sholat itu sudah kehendak Allah. Paham sampai di sini? Yang lebih parah lagi pada zaman sekarang. Zaman sekarang ada yang bilang LGBT itu kodrat. Paham? LGBT itu kodrat. Tahu artinya kodrat apa? Kodrat asal katanya kodar. Kodar artinya adalah takdir. Paham maksudnya? Berarti dibilang seolah-olah sudah dari sononya LGBT itu diciptakan oleh Allah. Maka kenapa kita mempermasalahkan LGBT? Nggak perlu mempermasalahkan. Orang-orang Amerika, orang-orang Barat semua mengatakan kampanyenya apa? We are born this way. Kami tidak salah. Kami lahir karena kami lahir sudah LGBT. Kami lahir sudah homo. Kami lahir sudah lesbi. Kami lahir sudah nggak normal. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi problematika agama salah satunya adalah, atau problematika kehidupan salah satunya adalah orang tidak bisa menempatkan mana pilihan, mana yang takdir. Contoh yang lebih sederhana lagi, yang sering ada mungkin di antara keluarga-keluarga kita. Ada seorang anak ditanya sama ibunya, "Nak, nilai ujianmu gimana?" "Alhamdulillah mak, sesuai dan sewajarnya." "Maksudnya gimana?" "Ya sebegitulah." "Matematika kamu dapat berapa?" "Ya dapat 3 lah." "Lu kok dapat 3? Teman-temanmu berapa?" "Ya rata-rata kelas 7,5. "Lu kok kamu dapat 3? "Ya sudah takdir." Paham Bapak Ibu sekalian? Ibu saya juga nggak bisa matematik, lalu bapak saya nggak bisa matematik. Jadi kalau anaknya nggak bisa matematik itu sudah takdir, sudah keturunannya. "Loh kok temanmu bisa dapat 8? "Ya bapaknya dokter, ibunya dokter, maka anaknya wajar kalau dia dapat gede." Kadang-kadang ada orang ditanya, "Kok kamu nggak berusaha? Kok kamu nggak kerja? Kok kamu malas-malasan di rumah? Kerjaannya melihara burung, kerjaannya melihara ikan dan segala macam. Kenapa kamu nggak kerja?" Dia bilang, "Ibu tahu nggak Bu, rezeki, ajal, jodoh itu adalah takdir. Kalau ibu berusaha semaksimal mungkin, sekuat-kuatnya, kalau belum rezeki nggak akan datang. Tapi kalau saya memang sudah rezeki nggak akan bisa ditahan walaupun manusia seluruhnya menahannya." Betul? Ceramah lagi dia, paham Ibu sekalian? Padahal males. Bisa dipahami Ibu sekalian? Nah, sekarang inilah peruntukannya. Kapan kita tahu itu takdir? Kapan kita tahu itu pilihan? Semua tadi yang dikatakan ada yang benar. Premisnya benar. Teorinya benar. Tapi prakteknya tidak benar. Karena Islam itu kunci dan gembok. Islam itu kayak apa? Kunci dan gembok. Anda nggak bisa pakai satu kunci, semua gembok dipakai satu kunci. Nggak bisa. Gembok tertentu pakai kunci tertentu. Perkataan kayak tadi, Allah sudah menuliskan semuanya di Lauhul Mahfud. Betul. Perkataan bahwasanya Allah sudah menentukan jodoh. Allah sudah menentukan rizki. Allah sudah menentukan ajal. Betul. Perkataan tadi bahwasanya Allah yang memberikan kita rizki bukan manusia. Betul. Kalau seluruh manusia menghalangi kita untuk dapat rizki dan Allah masih tetap pengen ngasih, tetap bisa.
Betul, tapi jangan dipakai sembarangan. Bisa difahami sampai di sini? Maka kapan kita mendudukkan itu pilihan, kapan kita mendudukkan itu takdir, ini pelajaran yang sangat penting di dalam Islam. Pelajaran penting banget. Karena kalau salah memahami, entah kita jadi orang yang bermalas-malasan atau kita jadi orang yang sombong. Karena kita merasa, sudah semua itu pilihan kita. Nggak ada urusan Allah di sini. Maka kita merasa kita hebat sendiri. Nggak ada urusan Allah, nggak ada kehendak Allah, nggak ada kekuatan Allah di situ, nggak ada ketentuan Allah di situ. Kita jadi merasa hebat sendiri. Dan begitu kena musibah, orang-orang kayak gini pasti langsung stres. Kenapa? Tidak meyakini takdir. Tapi sebaliknya, kalau ada orang salah paham semuanya dianggap takdir, jadilah dia orang malas. Jadilah dia orang yang salah paham. Jadi penting banget mendudukkan yang namanya takdir. Sudah saya bilang ini pelajaran yang salah satu pelajaran yang paling besar manfaatnya bagi hidup saya setelah saya masuk Islam. Itu pemahaman tentang pilihan dan pemahaman tentang takdir. Pertama, saya pengen jelasin dulu tentang hidup adalah pilihan. Nanti di pertemuan yang lain saya jelasin tentang ada yang namanya takdir. Oke, dilihat ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Hidup adalah pilihan. Setiap pilihan-pilihan yang kita buat di masa yang lalu itu menentukan diri kita yang sekarang. Betul nggak? Dan setiap pilihan-pilihan yang kita buat sekarang menentukan siapa kita besok. Betul nggak? Maka kita bisa nebak orang masa depannya apa dan orang masa lalunya apa walaupun kita bukan peramal, walaupun kita bukan dukun. Betul? Contoh, lihat ya. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Kita yang besok adalah hasil daripada pilihan-pilihan kita yang sekarang. Dimengerti banget ya? Saya kasih contoh. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apakah ini pertama kalinya saya ngisi kajian? Pertama kalinya atau bukan? Ya Ustadz, di sini aja sudah 8-9 kali, atau 10 kali, atau 12 kali. Oke, sekarang saya nanya, apa baru tahun ini saya ngisi kajian? Kenapa ibu-ibu bisa tahu? Nggak mungkin orang pertama ngisi kajian, itu bisa selancar ini. Nggak mungkin orang pertama kali ngisi kajian, bisa kemudian ngomong seperti ini. Paham sampai di sini? Berarti apa yang terjadi pada saya yang sekarang, ibu-ibu nggak tahu apa yang saya sudah pilih di masa yang lalu, tapi orang-orang bisa lihat, oh ya, ini pasti bukan yang pertama kali. Pasti dia sudah melakukan sebelumnya berkali-kali, sehingga bisa jadi kayak gini. Berarti ibu-ibu nggak usah cari tahu saya sudah belajar atau belum, pasti sudah. Karena yang saya sampaikan sekarang menggambarkan pilihan-pilihan yang saya buat di masa yang lalu. Bisa difahami sampai di sini? Contoh. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan profesi. Cuma memberikan sebuah contoh saja. Contoh misalnya, kalau ada orang yang kerjaannya misalnya jadi tukang becak. Walaupun sekarang sudah nggak ada lagi tukang becak. Tapi taruhlah, umur 20 tahun dia jadi tukang becak. Ada orang yang 20 tahun, dia sudah jadi seorang anak muda, punya 5 perusahaan dengan dengan penghasilan 1 bulan 2 miliar. Sama-sama umur berapa? 20 tahun. Berarti yang bisa kita tahu apa? Pilihan-pilihan di belakangnya pasti berbeda. Kita nggak tahu, kita bukan dukun, kita bukan peramal. Yang kita tahu pasti ada pilihan-pilihan yang berbeda dalam hidupnya di masa yang lalu. Bisa paham? Mungkin ketika pas umur 15 tahun yang jadi tukang beca ini kerjaannya pacaran. Tapi ya di umur 15 tahun yang jadi miliarder ini sudah pergi untuk nyari pengalaman. Sudah baca buku dan segala macamnya. Maka kalau kita ngelihat orang yang sekarang, kita bisa nebak masa lalunya kira-kira apa. Maka kalau kita pengen jadi kayak dia, tinggal tanya sama dia, kamu ngapain aja sehingga kamu bisa jadi kayak gini. Paham? Contoh lagi, saya kasih contoh. Ustadz Adi Hidayat umurnya berapa? Umurnya 39. Kok Ustadz tahu? Karena saya juga 39. Oke, sama-sama umurnya 39. Kira-kira lebih tua saya atau lebih tua dia? Mukanya lebih tua dia. Tapi umurnya lebih tua saya.
Jelas sampai di sini? Lebih tua saya daripada Ustadz Adi. Sekarang saya mau nanya. Ustadz Adi dibanding saya dalam bidang Al-Quran, kira-kira lebih top yang mana? Ustadz Adi atau saya? Oke, Ustadz Adi hafal 30 juz. Ustadz Adi hafal kitab-kitab yang lain. Saya tidak. Artinya apa? Pasti ada yang dia lakukan yang saya tidak lakukan. Maka kadang-kadang saya sebel gitu kan ya. Kenapa? Umurnya sama tapi bedanya jauh. Berarti dia memanfaatkan waktu di belakangnya itu pasti lebih bagus daripada saya. Paham sampai di sini? Karena nggak ada yang namanya ujuk-ujuk. Saya sudah ajarin kan, there is no such things as ujuk-ujuk. Tahu artinya? Nggak ada yang namanya tiba-tiba. Semuanya pasti ada ceritanya. Contoh, ibu ini kasih waktu sama-sama 1 hari. Ada yang belajarnya 3 jam, ada yang belajarnya 6 jam. Secara teoritis yang belajarnya 6 jam biasanya lebih ngerti daripada yang belajarnya 3 jam. Lihat ya, hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Maka pastinya besok kita siapa adalah hasil daripada pilihan-pilihan kita yang sekarang. Alias kita itu sudah bisa nebak siapa yang ahlu surga, siapa yang ahlu neraka dari kerjaannya yang sekarang. Bisa dipahami ya? Bahkan ada hadis-hadis yang memang menguatkan. Apa hadis-hadis yang memang menguatkan? Misal, hadis tentang 60 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau ada nih orang 60 tahun masih berzina dia, maka kemungkinan besar inilah orang-orang ahlu neraka. Jelas sampai di sini? 60 tahun. 60 tahun tuh kurang apa lagi pengingatnya? Gitu maksudnya, kurang apa lagi? Tulang sudah sakit-sakitan, gitu ya. Lalu kemudian badan sudah nggak kuat, mata rabun, sering lupa, malah berzina, malah misalnya belum mau untuk serius kepada akhirat. Itu tanda-tandanya. Maka di dalam Islam ada peringatan khusus bagi orang 60 tahun. Ada peringatan khusus juga bagi orang 40 tahun. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalau dia sudah sampai 40 tahun nih, maka dia harus mikir, amal-amalnya itu lebih banyak amal baik atau amal-amal buruk. Karena ini persimpangan. Kalau 40 tahun dia belum bisa menentukan hidupnya mau jadi apa, maka dia biasanya nih, ya jalannya sudah tahu. Karena orang sulit berubah setelah 40 tahun. Jadi kalau ada orang 40 tahun nih, masih kerjaannya flirting, masih kerjaannya mesum, masih kerjaannya nggak mau banyak sholat, nggak mau banyak puasa, nggak mau banyak baca Quran. Ini jalannya ini agak sulit kalau mau ke surga. Paham kira-kira maksud saya? Berarti orang masuk surga, orang masuk neraka itu ketahuan dari pilihan-pilihan kita yang sekarang. Contoh, ada yang ditanya, apa cita-citanya? Mardotillah, meraih ridho Allah. Cita-citanya apa? Surga tanpa hisab. Tapi disuruh ngaji susah banget. Kira-kira surga tanpa hisab nggak kira-kira maksud saya? Kadang-kadang kita tuh korelasinya berbeda. Antara yang kita inginkan dengan yang kita perbuat nggak nyambung. Ada orang ditanya, seperti apa goals Anda ketika Anda mau berkeluarga? Saya tuh mau berkeluarga dapat laki-laki yang solih. Setelah dapat laki-laki yang solih, nanti punya anak-anak solih dan solihah. Lalu setelah itu masuk surga tanpa hisab. Tapi kerjaannya pacaran. Paham Bapak Ibu sekalian? Ini nggak nyambung. Makanya kemarin ketika dibahas tentang masalah selingkuh, saya bilang gini, kadang-kadang kita itu tanpa sadar merencanakan dapat suami selingkuh. Gimana caranya merencanakan dapat suami selingkuh? Gampang. Nggak usah ngaji, nggak usah ngerti tentang Islam, pacaran banyak-banyak gitu kan ya. Itu jamin suaminya pasti calon selingkuh. Kok bisa begitu? Karena hanya orang jahat yang suka sama orang jahat. Yang baik mah pasti sukanya sama yang baik. Dan kalau ada orang sudah pacaran sebelum nikah, bayangin tuh pegang tangan ceweknya, nggak ada akad, nggak ada komitmen, sama nggak dengan selingkuh? Sama aja. Selingkuh sama pacaran tuh sama. Sama-sama ke hotel, nggak perlu ada akad, sama. Maka kalau ada orang dapat suami lewat pacaran nih, nah itu harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Dia sudah latihan untuk berbuat maksiat. Dia nggak takut sama Allah. Sama Allah aja yang ngasih dia makan, dia nggak takut. Sama Allah aja yang nanti akan nanyain dia di yaumil kiamah, dia nggak takut. Apalagi cuma sama ibu-ibu. Yang ibu-ibu kan polos.
Paham ibu sekalian? Nggak ngerti DM, nggak ngerti VCS, gitu kan ya? Nggak ngerti apalagi nggak ngerti orang-orang yang berbuat maksiat pada zaman sekarang. Nah kenapa? Karena tadi dia tanpa sadar melakukan pilihan-pilihan yang berefek nanti kepada sesuatu yang parah.